kasih Mas Iwan. Ada beberapa poin tambahan yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah secara undang-undang, pemerintah Republik Indonesia tidak boleh mengangkat ASN. ASN itu adalah, kalau terminologi guru dibagi dua, ada P3K sama ada PNS. Ya, hanya ada dua kategori itu. Undang-undang Republik Indonesia itu tidak membolehkan pengangkatan ASN tanpa tes seleksi. Jadi itu memang undang-undang. Jadi itulah kenapa kita akhirnya berembuk sama beberapa kementerian di bagaimana caranya di tahun ini, karena Kemendikbud merasa bahwa ada banyak sekali guru-guru honorer yang sudah berbakti dan layak mendapat tunjangan dan gaji yang sama misalnya dengan PNS, tapi tidak dapat kesempatan aja nggak dapat. Ya, kesempatan aja nggak dapat. Jadinya tahun ini adalah tahun pertama semua guru honorer seluruh Indonesia akan dapat kesempatan untuk mengambil dan membuktikan kelayakannya dengan mengambil tes seleksi. Dan kalaupun gagal, bisa sampai berapa kali? Bisa sampai 3 kali mengambil tesnya. Jadi ada 3 kesempatan. Kalau gagal pertama kali bisa gagal lagi. Dan bukan cuma itu, Mas Iwan di situ mempersiapkan pembelajaran online-nya. Jadinya kalau perlu belajar, review bagaimana caranya untuk bisa lolos seleksi itu, tesnya, itu ada pembelajaran online-nya. Materinya disediakan. Gitu. Jadi ini sangat berbeda. Pertama kalinya semua guru honorer nggak usah ngantre lagi. Udah pasti dapat kesempatan di tahun ini, dan mungkin tahun depan lagi kalau mau coba lagi bisa sampai dengan 3 kali. Pokoknya bisa sampai 3 kali mencoba ini. Jadi kita bukan yang mengangkat secara massal, tapi kita memberikan kesempatan paling adil, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi ini sangat Pancasila. Semuanya dapat kesempatan, dan semuanya dapat beberapa kali kesempatan untuk mencapai mendapatkan status P3K. Dan Bapak Ibu, mohon disadari bahwa gaji dan tunjangan P3K sama dengan PNS. Ya, ini yang juga selalu ada mispersepsi. Dari sisi gaji itu akan sama, kalau disamakan dengan PNS. Ya, bedanya cuma adalah statusnya. Status kontrak, statusnya adalah pegawai pemerintah. Kami menyadari bahwa kekurangan guru ini menjadi isu yang kritis, bukan hanya di Papua, di mana-mana di seluruh Indonesia. Dan itulah makanya kita menyediakan berbagai macam alternatif kebijakan untuk bisa menutupi ini. Tapi ujung-ujungnya PPG kita juga harus bergerak untuk menciptakan guru-guru yang lebih baik lagi, sehingga guru-guru yang pensiun itu akan bisa terpenuhi. Kabar gembira mengenai P3K kan banyak yang bicara yang sudah di atas umur 35. Itu kan dulu nggak bisa gabung PNS karena di atas 35. Sekarang kan sampai 3K pengangkatan tahun ini, itu mereka juga bisa ikut tes. Jadi semua di atas 35 itu punya kesempatan yang sama. Gitu. Jadi saya suka selalu diminta, Mas Menteri, tolong dong diduluin yang di atas 35 sekarang. Saya langsung jawab, udah nggak perlu diduluin karena udah nggak ada antrean, semua bisa ngambil. Jadi semuanya tahun ini bisa ngambil gitu. Jadi kita pastikan kapasitasnya. Kapasitas itu kayak sebesar UN kapasitasnya, jadi nggak mungkin kehabisan kapasitas. Gitu. Kita menggunakan fasilitas yang sama. Gitu. Sekali lagi saya mau bilang seperti yang Mas Iwan, saya senang banget bahwa ada kemauan untuk belajar, karena satu-satunya saya bisa mengetahui tanpa menginterview guru kalau dia guru yang baik apa tidak adalah guru yang selalu lapang, dia selalu haus dengan belajar yang baru. Itu udah saya tahu itu guru yang baik. Saya nggak harus ngetes macam-macam. Kalau guru itu secara mandiri mencari ilmu dari guru-guru lain, dari online dan lain-lain, itu biasanya udah mayoritas guru yang hebat. Ini adalah satu program terpadu digitalisasi sekolah. Ketiga adalah guru penggerak, di mana masa depan kepala sekolah masa depan kita, pengawas masa depan kita, guru-gurunya guru,
guru di luar PTK dan lain-lain masa kecil akan datangnya dari pool, dari kelompok guru penggerak. Jadinya kedepannya itu ini luar biasa penting. Jadi semua pemimpin sistem pendidikan kita akan nanti masuk dulu program guru penggerak. Jadi kenapa? Kalau mendengar guru penggerak dan punya ambisi untuk membantu dan mementor guru-guru lain, tolong laksanakan. Dan keempat adalah proses prioritas kita adalah proses P3K, dari honorer menjadi P3K, tes seleksi. Tapi kenyataannya di lapangan banyak sekali dinas-dinas belum mengajukan formasi. Ya, kita masih benar kan, masih banyak sekali yang belum mengajukan formasi cukup banyak untuk bisa melakukan tes seleksi. Jadi guru-guru honorer udah mau siap-siap mengambil tes, tetapi belum disamakan dengan permintaan formasi, karena nggak bisa pusat yang minta formasi, daerah bisa yang melakukan formasi. Dan sekarang daerah udah nggak usah khawatir, karena kalau formasinya keterima dan dia lolos, yang bayarin adalah pusat. Ya, jadinya bukan diambil dari APBD, jadinya udah nggak ada alasan lagi malu-malu minta formasi. Jadi sekarang angka sebenarnya aja dikeluarkan. Itulah perjuangan kita di pusat, Bapak. Jadi perjuangan kita di pusat adalah memastikan biar semua Pemda PD percaya diri untuk mengajukan formasi. Kita pastikan bahwa pemerintah pusat kalau lolos seleksi tes akan ditalangi oleh pemerintah pusat. Itu mekanismenya. Jadi mohon langsung diajukan formasinya. Lalu program sekolah penggerak, yaitu sekolah-sekolah termasuk sekolah-sekolah SLB ya, termasuk sekolah SLB, di mana kita akan melakukan transformasi secara holistik proses pembelajaran. Bukan yang dibagus-bagusin sekolahnya, bukan yang dikasih barang-barang mahal, bukan. Transformasi proses pembelajaran, transformasi cara pengajaran. Programnya intensifnya luar biasa, 3 tahun. Jadi kalau kepala sekolah sama guru-gurunya tidak mau kerja sekeras itu, jangan masukin sekolahnya jadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak cuma untuk kepala-kepala sekolah dan guru-guru yang benar-benar mau melakukan lompatan dari proses pembelajaran. Nah, kalau mau, tolong apply gitu, tolong submit aplikasinya sekolah gitu, nanti sama beserta dengan dinas itu akan kita evaluasi dan akan kita seleksi. SLB juga termasuk nih. Jadi ini kesempatan kalau Anda kepengen melakukan transformasi, ujung-ujungnya nanti dalam waktu 10-15 tahun semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Tapi kalau Anda mau duluan, langsung ya, langsung kalau minat apply. Lalu vokasi